warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Utama yang telah hadir dan berkenan untuk di tengah-tengah acara kita. Kemudian Bapak Ibu peserta diskusi terbatas prospek implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam acara diskusi ini, dan semoga kegiatan diskusi ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Sebelum memulai diskusi terbatas ini, kami mohon kepada Bapak Sekretaris Utama berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi, dan kepada Bapak Dr. Adi Suryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kesempatan yang baik pada saat ini kita untuk berkumpul, berdiskusi, dan mudah-mudahan diskusi akan membawa manfaat buat kita semua. Untuk atas nama Lembaga Informasi Negara, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber. Ada Pak Eko Prasetyanto dari Dirjen PMD, ada Mas Hani dari UT, yang kita tahu beliau ini memang pemerhati desa ini. Kemudian Mas Robert Jawek ya, dari KPPOD, dan Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, para narasumber yang lain, dan tentu diharapkan akan memberikan kontribusi di dalam pemikiran soal prospek implementasi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan atau forum diskusi ini merupakan kegiatan diskusi rutin yang sebulan sekali kita adakan. Diharapkan dari diskusi ini kita akan memberikan manfaat. Yang pertama tentu kita bisa merespon beberapa isu-isu kebijakan yang strategis yang tentu mendapatkan perhatian banyak pihak, dan kita diharapkan bisa memberikan, merumuskan beberapa poin-poin penting dan mungkin bisa menyusun policy brief dalam rangka merespon implementasi kebijakan, mengantisipasi beberapa hal terkait dengan kebijakan baru. Yang kedua tentu diharapkan forum diskusi ini untuk teman-teman pimpinan dari ajang untuk meningkatkan kemampuan analisis dan mendapatkan sejumlah data dari narasumber, dan juga diharapkan yang ketiga kita secara sinergis dari banyak pihak dan narasumber bisa memberikan pemikiran yang tentu diharapkan oleh pemerintah yang nanti akan mengawal proses implementasi ini menjadi catatan penting dan persiapan implementasi ke depan nanti. Kita semua tentu tahu bahwa akhirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa bukan bukan tanpa perdebatan. Kita tahu diskusi perdebatan akhirnya undang-undang ini juga sangat seru ya, banyak perspektif, banyak mazhab, banyak kepentingan yang ada di sana, dan itu semuanya bercampur baur karena memang sifat karakteristik berjalan hidup itu memang tidak di ruang hampa, dia tidak netral, dan pasti ada kepentingan, ada values yang akan diimplementasikan di sana dan mempengaruhi. Nah tentu diskusi kita ini sebenarnya merupakan kelanjutan diskusi yang dulu pernah dilaksanakan juga ketika undang-undang ini sebelum sebelum ditetapkan, kita pernah kumpul diskusi perdebatan tentang teori, konsep, perspektif dan lain sebagainya. Dan mungkin pada acara ini agak berbeda sifat diskusinya. Kita tidak lagi berdebatkan tentang konten perdebatan konten konsep yang digagas dalam undang-undang itu, tetapi kita melihat jauh ke depan bagaimana prospek implementasi, apa sih titik kelemahan dan mungkin tantangan yang tentu akan kita hadapi ketika implementasi dilakukan. Contoh saja misalnya tentang kesiapan sumber daya aparatur di level desa misalnya. Bagaimana ketika mereka harus menggagas sejumlah program, kegiatan merencanakannya dengan baik, mengelola resources keuangan dan lain sebagainya, bagaimana aplikasinya dan seterusnya. Ya. Jangan sampai tentu ada kegagapan baru di level desa karena tidak siap
siap mengelola anggaran yang mungkin cukup besar, yang relatif mungkin di banyak daerah desa-desa itu hanya mengelola anggaran kecil, tapi tiba-tiba kemudian mendapatkan sejumlah dana yang besar, kemudian mereka gagap. Dan jangan sampai kemudian salah kelola, yang ini juga akan berujung pada ketidakbaikan, bahkan mungkin akan terjadi penyimpangan di level desa. Kita tentu tidak berharap bahwa nanti masalah ini muncul di banyak aparatur desa yang ke depan nanti. Untuk itu maka kita berharap pada sesi ini Bapak narasumber, para peserta semuanya bisa memberikan sumbangsi yang berharga untuk kebaikan semua, dan mudah-mudahan tentu isu-isu yang lain juga bergulir di dalam forum diskusi ini. Nanti bulan depan kita akan diskusi isu topik yang lain. Untuk itu maka tentu teman-teman terutama yang dari luar ya, silat yang akan berkontribusi tetap menjadi peserta tetap diskusi bulanan ya, itu juga kami terbuka, kami silakan ya. Kalau perlu nanti ada apa namanya peserta tetap ya, diskusi kan, yang selalu setiap bulan datanglah ya, untuk diskusikan banyak hal. Untuk itu maka nanti teman-teman yang mengelola forum ini ya, kita bikin list siapa saja sih peserta tetap yang diharapkan setiap diskusi apapun teman-teman itu dilibatkan ya, untuk memberikan gagasan pemikiran. Jadi forum diskusi pengetahuan demokrasi negara ini memang kita gagas untuk konsolidasikan banyak pihak, banyak pemikiran untuk kebaikan bangsa dan negara terkait dengan isu-isu pembangunan demokrasi negara. Saya kira ini sebagai pengantar Ibu sekalian dan juga sekaligus sambutan untuk pembukaan dari saya mewakili Ibu Budi yang berhalangan hadir karena kondisinya kurang sehat. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dan lekas sembuh ya, bisa aktif kembali. Ya. Tentu dengan memanjatkan bersyukur dan juga memohon rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap diskusi ini akan berjalan lancar, tak kurang suatu apa dan memberikan banyak manfaat. Itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum diskusi ini dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.